Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Semoga Ananda sehat selalu, tetap semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di rumah, dan tetap semangat belajar di rumah, insya Allah, amin. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah Masra menyapa Ananda di dalam video pembelajaran untuk kelas 4 ya, IPA kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas materi energi ya. Nah, sebelum Ustazah membahas materi ini, mari sama-sama kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin. Ya, semoga Allah mudahkan Ustazah untuk menyampaikan materi ini kepada Ananda, dan Allah juga memudahkan Ananda untuk memahami materi ini dengan baik dan bermanfaat untuk Ananda, insya Allah, amin. Oke, adapun materi kita adalah yang pertama pengertian energi. Pertama pengertian energi, yang kedua macam-macam energi, dan yang ketiga adalah sumber energi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah setelah kita mempelajari materi ini, insya Allah kita mampu untuk mengetahui apa pengertian energi. Kemudian yang kedua, kita mampu untuk menyebutkan macam-macam energi, dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan sumber-sumber energi. Ya. Yang pertama adalah pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Misalnya, Ananda akan merasa lemas untuk belajar ataupun mungkin tidak semangat untuk belajar ketika tidak memiliki energi. Apa ciri-cirinya Ananda tidak memiliki energi? Iya, ketika Ananda merasa loyo, merasa lemas. Maka kalau kita loyo atau lemas, tidak bersemangat, ataupun merasa lapar, nah yang kita lakukan adalah ke dapur, kemudian makan untuk mendapatkan energi. Sehingga bisa kembali melakukan aktivitas, bisa belajar, ataupun melaksanakan ibadah dengan bersemangat. Ya, insya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam energi. Ya, jadi Masya Allah ya. Alhamdulillah Allah menciptakan segala sesuatu di sekitar kita itu insya Allah sudah lengkap ya. Allah sudah melengkapi segala kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini. Misalnya apa? Yang pertama, energi panas ya. Kita membutuhkan kita membutuhkan energi panas untuk misalnya menjemur pakaian ya. Nah, digambar ya, di energi panas dari cahaya matahari diperlukan untuk menjemur pakaian. Kemudian macam-macam energi yang kedua yaitu energi cahaya. Energi cahaya ini bisa diperoleh manusia dari cahaya lampu. Yang ketiga adalah energi gerak. Digambar, dimunculkan atau ditampakkan kincir angin ya. Energi gerak dapat diperoleh dari kincir angin. Yang selanjutnya, yang keempat adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini bisa diperoleh dari sumber-sumber listrik di sekitar kita. Misalnya pada colokan listrik ya, kemudian air bisa mengalir karena adanya energi listrik, atau lampu bisa menyala karena adanya energi listrik, dan contoh yang selanjutnya adalah mesin cuci ya, bisa digunakan ketika ada energi listrik. Nah, contoh energi yang selanjutnya adalah energi kimia.
Energi kimia contohnya adalah energi yang kita peroleh dari makanan. Nah, itu merupakan salah satu contoh energi kimia. Nah, kemudian yang terakhir adalah energi bunyi, ya, berasal dari suara. Nah, ini ada 3 macam-macam energi. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu dari macam-macam energi tersebut. Nah, energi yang pertama adalah energi panas. Nah, energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya matahari dan api. Nah, Ustazah jelaskan sedikit ya, Allah menciptakan matahari. Ada yang bisa menciptakan matahari? Manusia tidak bisa menciptakan matahari ya. Nah, Allah menciptakan matahari. Nah, matahari ini adalah sumber dari segala energi. Nah, kenapa? Misalnya, bayangkan jika tidak ada matahari, apakah manusia bisa melakukan aktivitasnya? Jawabannya tentu tidak, ya. Kalau matahari tidak bersinar atau Allah tidak Allah menarik kembali mataharinya, maksudnya Allah mengambil mataharinya dari bumi ini, maka bumi dalam keadaan yang gelap dan dingin. Suhu matahari ketika suhunya dingin, suhu bumi ketika dingin, maka semua aktivitas di bumi tersebut itu akan terhenti. Manusia bisa mati, hewan-hewan juga mati, dan tumbuh-tumbuhan juga mati ketika suhu buminya menjadi dingin, ya, tanpa matahari. Yang selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya adalah alat musik. Yang selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya bahan makanan dan bahan bakar minyak. Tadi Ustazah sudah jelaskan sedikit ya, bahwa kita memakan makanan, ya, kita makan ketika kita Ustazah ulangi, ketika kita merasa lapar, berarti kita memerlukan makanan. Kemudian kita makan, makanan yang kita makan tersebut akan terjadi proses pencernaan di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita terjadi proses pencernaan, berarti terjadi suatu reaksi kimia. Nah, setelah terjadi reaksi kimia, maka kita akan kembali memperoleh energi. Nah, contoh yang lainnya adalah bahan bakar minyak, misalnya bensin ya, untuk mobil. Nah, itu adalah contoh dari energi kimia. Nah, energi yang selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya adalah lampu dan sinar matahari. Nah, energi yang selanjutnya, yang kelima adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Misalnya kincir angin. Nah, macam-macam energi yang keenam adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik. Contohnya adalah peralatan elektronik, misalnya mesin cuci, lampu, air, kipas angin, AC, dan semua yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sumber-sumber energi. Nah, sumber energi yang paling utama adalah matahari. Jadi di sini ada 8 sumber energi. Sumber energi pertama adalah matahari. Sumber energi yang paling utama di bumi ini adalah matahari. Sumber energi matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Kemudian sumber energi yang selanjutnya adalah air. Nah, air yang mengalir merupakan sumber energi gerak. Selanjutnya adalah angin. Angin merupakan sumber energi gerak juga. Nah, sumber energi yang keempat adalah batu bara, merupakan sumber energi kimia. Nah,
Sumber energi yang selanjutnya adalah minyak bumi, merupakan sumber energi kimia juga. Kemudian ada gas, merupakan sumber energi kimia, ya, gas yang dipakai oleh Bunda untuk memasak di dapur, ya. Kemudian baterai juga merupakan sumber energi kimia. Baterai biasanya digunakan untuk remote AC ataupun remote TV. Nah, kemudian sumber energi yang terakhir adalah makanan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia. Jadi ada 8 sumber energi, yaitu matahari, air, angin, batu bara, minyak bumi, gas, baterai, dan makanan. Nah, alhamdulillah demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini mudah dipahami oleh Ananda, bermanfaat untuk Ananda, ya. Insya Allah sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga Ananda tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.